Hai, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman. Nah, kali ini kita bakal ngobrol bersama Cide Kode Benteng 2024. Halo. Ini ada dari Kode Lowell. Betul. Yes, Kode. Dan juga Cecilia Cide. Oke. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol lebih dekat lagi. Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Lagi nih, Cide Kode. Nah, Cide Kode ini apa sih, kompetisi apa sih? Mungkin boleh dijelasin dulu nih sebelum reviewnya. Silakan. Oke, jadi simpelnya Cide Kode itu merupakan organisasi yang bergerak di bidang budaya. oke. Jadi di dalamnya tuh kita digerakin itu sama anak muda, karena rata-rata anak muda semua ya. Betul. Jadi dari pengurus, dari anggota pun anak muda. Nah, dan untuk Cide dan kodenya itu sebetulnya adalah panggilan untuk cici, untuk kakak perempuan paling gede, dan kakak laki-laki paling gede. Kakak laki paling gede, oke. Koko gede dan cici gede. Cici gede, koko gede, oke. Nah, itu berawalnya dari sejak tahun berapa? Tahu nggak? Kalau untuk berawal dari tahun berapa, sebetulnya sudah ada pemilihan sejak yang belum resmi itu dari tahun 2013. 2013 ya? Jadi 2013 itu sudah ada namanya pemilihan Cide Kode, tapi nggak resmi kayak sekarang. Jadi hanya untuk pengisi acara di acara Sejit. Tongco Hok Tercengsin. Oke, acara-acara itu ya. Ya setelah itu dari 2013 itu nggak berlanjut kok. Vakum sampai 2018 baru ada, dan itu masih sama Wihara Nimala. Oh, Wihara Nimala yang di Pasar Baru. Jadi masih sama konsepnya, itu kita sebagai pengisi dari acara Sejit Hok Tercengsin. Oke. Cuman bedanya adalah kita udah ada pemilihannya, udah ada proses karantina, proses workshopnya, gitu. Jadi udah lebih sistematis lah. Lebih sistematis. Oke. Kita mau tahu juga. Nah, waktu di proses karantina dan lain itu ngapain aja nih? Mungkin Cide boleh. Jadi untuk di karantina itu biasanya kita atau para finalis tepatnya kita mendapatkan workshop. Ya, workshop lebih dalam. Ada tentang kayak public speaking, ada juga tentang kebudayaan Cina Benteng. Sebenarnya lebih ditekankan ke kebudayaan Cina Benteng itu sendiri. Oke. Seperti itu. Dan kita juga ada di interview. Tapi kalau di kita itu di interview lebih ke ibaratnya kayak pencarian jati diri lah. Pencarian jati diri. Iya, kita lebih ke mengeluarkan unek-unek kita sama mungkin sama kita hidup atau sama kita ada di lingkungan Cide Kode. Jadi kita bisa bebas mengutarakan pendapat kita. Mengutarakan pendapat. Ya, oke. Dan tahu potensi diri. Betul. Iya. Oke. Berapa lama itu proses karantina itu? Untuk karantina kita kurang lebih 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam ya? Oke. Nah, biasanya pesertanya ada berapa banyak sih sekali kompetisi? Satu kali kompetisi ini, maksud pemilihan setiap tahun ini kita biasanya ada 20 peserta, 20 finalis, 10 kode dan 10 Cide. Oh, nanti dikompetisiin ya? Iya. Nah. Dan dicari siapa yang menjadi Cide Kode Benteng selanjutnya. Oke. Nah, kita mau kenalan juga nih, kan tadi Lowell dan Cecilia. Kenapa sih kalian bisa ikutan Cide Kode Benteng ini nih? Ayo, dari Lowell dulu. Kalau dari saya, awalnya saya juga nggak tahu ya ada pemilihan Cide Kode ini. Iya. Saya baru tahu tuh di tahun 2019. 2019. Jadi kebetulan kita di event yang sama, cuman bedanya saya mengisi acara yang lain. Iya. Nah, saya udah lihat tuh ada pemilihan Cide Kode, cuman saya nggak terlalu cari tahu lah itu apa. Nah, kemudian lanjut cerita di tahun 2023, saya diajakin sama teman saya untuk ayo ikutan audisi. Oke. Saya bilang ngapain sih ikutan gitu-gitu, tapi saya follow. Tapi follow ya. Pada saat itu saya berpikir kayak gitu, kayak satu sisi nolak tapi satu sisi pengen. Fashion show gitu. Tapi saya jadi kepo, jadi follow dan saya setahun tuh saya kayak lihat kayak seru nih. Akhirnya join. Jadi berawalnya tuh bukan karena ingin melestarikan budaya, enggak, karena saya melihat karena ini dikemasnya dengan cara yang seru dan cocok untuk anak muda. Iya. Dan di sana juga saya lihat ada unjuk bakat. Betul. Ya. Unjuk bakat. Tadi ada fashion show juga. Iya.
Terus ada kayak mungkin kebudayaan daerahnya gitu ya. Belajar tentang budaya tentang daerah. Ya. Oke, itu jadi alasan itu. Iya. Kalau Sil gimana? Kalau saya kebetulan tahu Cide Kode Benteng itu sebenarnya dari 2020. Udah lama lagi nih. Iya, karena teman saya kan ikut. Iya. Terus awalnya ngedukung dia doang, terus ya kayak nggak ikutan lagi kan, maksudnya kayak nggak follow atau nggak notice sama sekali. Terus 2023 ada lagi pemilihannya dibuka lagi. Iya. Teman saya yang satu lagi juga ikut. Ikut juga. Iya. Terus saya mulai tertarik. Dan kebetulan waktu itu sempat ada sosialisasi di perkelas saat di kampus. Di kampus? Ya, jadi itu sosialisasi. Kamu kuliah di mana? Kelas di Universitas Budi Dharma. Oh, Budi Dharma. Oke. Dari situ jadi tertarik ya? Iya, tertarik tuh. Tapi kan karena pendaftaran udah tutup, ya udah nggak jadi ikut. Nggak jadi. Oh, oke. Terus baru 2024 didorong sama temen yang ikut kemarin. Didorong ikut gitu. Ikut. Akhirnya daftar gitu. Awalnya juga sebenarnya nggak pede sih. Iya. Karena kan mikir kan Cide Kode Benteng itu sama kayak pageant lain dong. Iya. Kayak fisik dulu. Iya. Pasti baru melihat kayak ya brave beauty behavior kayak gitu kan. Tapi akhirnya masuk terus baru sadar kayak ternyata kalau Cide Kode Benteng itu tidak melihat fisik kayak gitu. Lebih ke niat hati. Kayak gitu. Wow. Nah, di dalam tadi kompetisi apa aja yang kalian rasakan nih? Gimana yang kalian dapati dalam ikutan acara di kompetisi Cide Kode Benteng ini? Kalau dari saya, setelah saya mengikuti ajang kompetisi itu kan berarti waktunya itu selama 3 bulan ya. Jadi selama 3 bulan itu yang kita rasain sih unsur persaingannya itu lebih kecil. Unsur persaingan lebih kecil? Jadi lebih banyak tuh sebetulnya pertemanan, kita kayak gitu? Hah? Jadi pertemanan? Iya, justru jadi karena 3 bulan itu kita intens bertemunya ya. Iya. Jadi kita lebih akrab, lebih kenal satu sama lain. Dan justru hasilnya itu kita nggak terlalu peduliin. Pada saat grand final pun kita bodoh ya, menang kalah bodoh, yang penting peduli pertemanan siapa kode benteng, siapa wakil sate, yang penting kita bisa selesaiin pentas itu pada saat hari itu udah lega banget. Itu lega banget. Jadi yang paling penting sih yang kita rasain ya selama pemilihan itu pertemanan dan kekeluargaannya sih kok itu lebih terasa dibanding persaingannya. Kalau Sisi ini lagi mengingat-ingat ini. Iya, lagi nostalgia. Pas ngomong keluarga suka kepikiran gitu kan. Iya. Karena benar tadi seperti yang dibilang Kodelo juga 3 bulan saat kita pemilihan itu benar-benar intens banget. Kita sering ketemu, bahkan di luar itu kita jadi sering main bareng. Jadi ketika kita pikir itu akan menjadi sebuah kompetisi, ternyata malah jadi berbentuk keluarga kecil baru gitu. Dan saat berada di situ sebenarnya kalau dari saya sendiri saya merasa kayak lebih terbuka terhadap orang lain. Karena sebelumnya kan mungkin hanya sebatas kayak kenalan aja, terus kayak tidak mau membuka diri. Tapi ketika berada di situ saya menjadi lebih membuka diri, menjadi lebih percaya diri, dan lebih jadi merasa ada yang support aja gitu. Ada yang support. Dari keluarga kecil itu terus jadi besar kayak gitu. Dari di tahun yang sama dan juga ada yang kakak kelas atau kakak ini ya. Iya, yang tahun 2023 kakak angkatan gitu ya. 2023 dan sebelumnya gitu ya. Jadi makin luas. Banyak temen. Oke, nah itu kan waktu itu ada talent show. Nah, apa nih yang menjadi talent masing-masing nih? Kalau untuk saya waktu itu saya nunjukin talent saya wushu. Jadi ya wushu itu saya udah belajar dari zaman saya SMK 2015. Jadi saya udah bingung tunjukin itu aja. Tunjukin wushu. Hebat nih. Emang wushunya keren banget. Keren banget ya. Oke, kalau Sisil apa? Waktu itu kalau saya dance sama nyanyi. Dance ya, nyanyi. Iya. Jadi kalau Koko belum pernah nonton dance dia sebetulnya. Aku belum nonton. Aku tonton ya. Karena sebetulnya dia yang paling mencuri perhatian. Apa waktu itu udah di bazar ya waktu itu? Pernah juga sih di bazar? Di bazar waktu itu. Di bazar pernah. Di bazar pernah, tapi dia nyanyinya beda. Beda tarian. Juga. Oke. Bisa Koko nanti nonton di YouTube itu. Oke, nanti boleh dong. Malam Bakat 2024. Kalau nggak salah waktu itu di Tang City ya? Tang City, betul. Iya, Tang City. Saya nonton finalnya, nggak nonton Malam Bakatnya. Iya. Wah. Waktu itu kamu nyanyi lagu apa, Sil? Scars to Your Beautiful, Alicia Cara. Sambil dance juga? Ya, jadi nyanyi dulu. Jadi habis nyanyi, baru kayak ada transi lagu gitu, baru dance. Karena ini waktu itu kan saya jadi ikutan tuh di yang 2025-nya. Di Malam Talent itu kan.
Saya ikutan lihat, wah kemarin ini kan jadi di talent show 2025 ya. Waktu itu dibikin di Mall Alam Sutra kan. Betul. Nah, wah itu juga keren. Dulu saya jadi juri tuh. Iya. Juri. Bang kamu kan? Saya. Iya bang kamu ya. Iya bang kamu. Iya. Jadi wah menyentuh sekali gitu loh, banyak sekali potensi anak-anak muda gitu kan. Ya keren. Ini nantikan nih tanggal 8 Maret ya. 8 Maret. Grand finalnya Cidekode Benteng 2025 ya. Betul. Ini nggak berasa nih. Iya, kita juga nggak berasa sih. Tahu-tahu udah grand final lah ya. Iya. Nah itu yang kalian merasakan kekeluargaan yang cukup tinggi ya di dalam Cidekode Benteng ya. Nah kedepannya nih apa nih planning kalian masing-masing nih sebagai Cidekode? Nah. Karena masa bakti kita berarti ya udah mau selesai kok ya. Iya. Jadi ya kita pengen lebih mendampingin aja sih yang baru supaya dia nggak hilang arah gitu. Jadi ketika mereka join, mereka bingung gitu kan, pasti kayak kita harus ngapain nih, kita harus apa plan kita nih. Nah kita fungsinya adalah mengarahkan mereka, dan ya paling tinggal melanjutkan apa yang sudah bagus dan belum sempat terjalanin tahun kemarin sih kok. Apa aja sih yang telah kamu lakukan nih sebagai Cidekode Benteng 2024? Ayo. Nah kalau buat yang tahun kemarin kita udah sempet ngadain namanya Festival Membara. Festival Membara. Mengikat bacang ramean. Itu mengikat bacang ramean. Iya. Jadi kita waktu itu bikin karena itu merayakan sembahyang bacang. Iya. Jadi kita bikin tuh festival namanya Mengikat 1000 Bacang. Maksudnya adalah mengikat total 1000 bacang dan dihadiri oleh itu siswa-siswi dari Tangerang ya? Iya, siswa-siswi dari Tangerang ya. Itu kita adain di Kampung Tehyan. Di Sewan. Wow, Sewan. Nah, terus selain membara juga kita ngadain tahun ini tuh namanya Tangcupia. Apa namanya? Kue bulan. Iya, kue bulan kan? Iya. Tangcupia dan secangkir teh. Nah, itu rutin itu kita adakan rutin sejak tahun 2023. Dan tahun ini pun kemarin juga berhasil dilaksanakan. Terus selain tentang budaya kita juga ada namanya eceran. Apa tuh? Edukasi ceria anak nasional. Untuk memperingati Hari Anak. Jadi kita ada bakti sosial lah ke panti-panti gitu. Wow. Sisil ada yang tinggal nggak? Tambahin? Ada sih yang mau ditambahin. Boleh dong. Kebetulan tahun ini tuh Cidekode kita lagi memperdalam kebudayaan kita sih. Salah satunya itu di Cenap. Ya, jadi Cenap itu merupakan salah satu bentuk persembahan gitu kepada Tuhan. Dan sayangnya anak-anak muda tuh zaman sekarang, apalagi anak-anak yang orang Benteng gitu ya, jarang ada yang tahu apa itu Cenap. Jadi Cenap itu sebenarnya persembahan manisan. Jadi ada 3 buah manisan dengan makna masing-masing. Ada buah kingkip yang artinya tertib, ada buah paya yang artinya kekayaan, dan buah atep yang artinya ketetapan. Jadi dijadiin satu, dibentuk menjadi sebuah persembahan gitu, ditaruh di meja persembahyangan untuk kepada Tuhan. Nah, sebenarnya mungkin kebanyakan orang mikirnya kayak itu kan kayak sebagai bentuk, mereka mikir kayak sajen gitu ya. Kayak itu mah kayak tidak perlu terlalu dalam lah atau gimana. Sebenarnya itu merupakan sebuah kebudayaan atau tradisi sih yang harus kita jaga. Ada maknanya. Karena ada maknanya, dan ibaratnya tuh kayak kita kan berdoa kepada Tuhan. Tapi nggak cuma sebagai doa dalam hati aja, tapi kita diwujudin dalam bentuk benda. Yang kita letakkan supaya bisa, ibaratnya kayak nih langsung sampai gitu. Perwakilan ada maknanya, ada simbolnya ya, perwakilan gitu. Simbolnya makna gitu. Betul. Dan anak-anak muda tuh jarang ada yang tahu itu. Jarang ada yang tahu apa sih Cenap, dan jarang ada yang bisa buat juga sebenarnya. Bahkan mungkin nggak ada yang bisa ya, jarang ada yang bisa ya. Kebanyakan tuh orang-orang tua. Makanya tugasnya inilah. Tugas sebagai Cidekode Benteng ini ya. Untuk mensosialisasikan kan. Betul. Nah, lewat video ini juga bisa disosialisasikan. Betul nggak? Oke, luar biasa. Nah, masing-masing saya ajak share tentang tips sukses ala masing-masing nih. Silakan. Yang Lowell, tips suksesnya apa buat anak muda? Kalau tips sukses buat anak muda sebetulnya disiplin dan konsisten aja sih kok. Disiplin dan konsisten. Karena apapun yang kita lakukan selama kita disiplin, konsisten lakuin itu terus-menerus, pasti sukses. Pasti sukses. Silakan Sisil. Kalau dari aku sih yang pasti percaya diri sih. Percaya diri. Percaya kepada diri sendiri. Yang pasti, dan harus yakin bahwa kalau kita itu bisa melewati apapun. Dan yang pasti satu lagi adalah percaya kepada Tuhan. Amin.
Oke, thank you so much ya Cide Kode Benteng 2024. Teman-teman, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang penasaran nanti bisa cek IG-nya Cide Kode Benteng. Oke, sekali lagi sukses, sampai jumpa next episode. Saya Rubiarman. Bye bye. Lestarikan budaya Benteng. Selamat datang di Victoria Spring, hunian eksklusif yang menawarkan kenyamanan dan kemudahan dalam satu paket lengkap. Terletak di lokasi strategis di jantung kota, perumahan kami memberikan akses mudah ke 3 pintu tol utama, memudahkan Anda dan keluarga dalam bepergian ke berbagai destinasi. Dengan Victoria Spring, Anda bisa menikmati kehidupan yang dinamis dengan mobilitas tinggi, namun tetap berada di lingkungan yang tenang dan nyaman. Tidak hanya unggul dalam lokasi, Victoria Spring juga dilengkapi fasilitas modern yang mendukung gaya hidup sehat dan aktif. Clubhouse eksklusif kami menawarkan gym berstandar tinggi, playground yang aman dan menyenangkan bagi anak-anak, serta kolam renang yang siap menjadi tempat Anda bersantai dan beraktivitas bersama keluarga. Kini, kami hadir dengan promo spesial yang membuat Anda semakin mudah memiliki rumah impian di Victoria Spring. Dengan harga mulai dari 700 jutaan, Anda bisa menikmati berbagai keuntungan seperti bebas biaya akad, bebas BPHTB, bebas biaya AJB, dan 100% free PPN DTP. Selain itu, DP 0% juga kami tawarkan untuk memudahkan Anda dalam proses pembelian rumah. Dan tidak berhenti di sana, sebagai bagian dari promo spesial ini, Anda juga berkesempatan untuk langsung membawa pulang hadiah menarik saat melakukan pembelian. Jadi, jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk memiliki rumah di Victoria Spring, perumahan strategis dengan fasilitas lengkap yang memberikan Anda segala kemudahan.